dituruti keinginannya. Wa atal a'ma, kemudian datang kepada yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Qala yaruddullahu ilayya basari, ya saya inginnya Allah mengembalikan mata saya, wa ubsiru bihin nasa, sehingga saya bisa melihat orang lain. Jadi bahasanya berbeda. Yang pertama dan kedua tadi, saya minta unta, saya minta rambut bagus. Yang pertama dibilang saya kepingin kulit saya menjadi bersih, kemudian saya menjadi orang yang ganteng. Padahal ditanya kamu kepingin apa? Jawabannya banyak. Ditanya satu pertanyaan, jawabnya ya kepingin ganteng, kulitnya bagus. Yang tadi bodak juga begitu. Tujuannya supaya tidak dilecehkan orang. Kepingin begini supaya saya ini tidak dicemooh, tidak diwadani. Tapi yang terakhir yang buta itu ketika ditanya, kamu kalau dikasih sesuatu menurut kamu yang paling menyenangkan apa? Ya saya tidak kepingin apa-apa. Saya ingin kalau seandainya Allah mengembalikan mata saya, bisa melihat, sehingga bisa tahu orang-orang yang ketemu saya itu saya bisa melihat. Omongannya itu disandarkan kepada Allah. Ayyarudallahu ilayya basari, saya berharap Allah mengembalikan mata saya supaya bisa melihat. Qala, kemudian perawi mengatakan atau Abu Hurairah, famasakahu faradallahu ilaihi basarahu, akhirnya kemudian matanya diusap oleh malaikat Jibril tadi atau malaikat yang diutus tadi. Kemudian faraddahullahu basarahu, Allah mengembalikan matanya. Tahu-tahu setelah diusap oleh malaikat tadi terus bisa melihat. Faqala, kemudian malaikat tanya sama dengan yang 1, 2 tadi, fa ayyul mal ahabbu ilaika, kalau kamu dikasih harta yang paling kamu suka apa? Qala al-ghanamu, ya saya enggak macam-macam, ya punya kambing saja sudah alhamdulillah. Yang tadi minta unta, yang kemudian minta sapi, yang satu ini saya bisa melihat dan punya kambing, gitu saja sudah alhamdulillah. Fa'atahu syatan walidan, kemudian dia dikasih kambing yang juga sudah sudah bunting. Fa'untija hadani wa wallada hadan. Oke, ternyata kambing tadi melahirkan anak 2. Fakana lihadza wadin min ibilin walihadza wadin min bakorin walihadza wadin min ghanamin. Nah, akhirnya dari modal unta 1 yang sudah hamil, juga yang 1 punya sapi, kemudian punya kambing, itu akhirnya berkembang menjadi banyak. Yang punya unta itu jadi wadin min ibilin, jadi 1 wadi itu asal maknanya itu jurang. Nah, di daerah Timur Tengah itu kan banyak gunung-gunung. Ketika orang punya unta, punya itu, di sela-sela gunung, tanah-tanah dataran rendah,
itu ternyata yang punya unta tadi berkembang menjadi banyak. Jadi istilahnya memenuhi wadi di sekitar daerahnya situ. Yang punya sapi juga begitu, yang punya kambing juga menjadi berkembang. Ya karena barokahnya malaikat yang setelah ngasih kemudian didoakan. Nah, orang ngasih itu idealnya seperti itu. Didoakan supaya barokah, akhirnya nanti sama-sama bisa membantu orang lain. Kalau tidak didoakan terus melarat terus ya, mungkin akhirnya yang ribuhin terus. Didoakan supaya sama-sama berkembang. Kemudian summa innahu atal abros. Akhirnya satu saat malaikat tadi diutus oleh Allah untuk ketemu dengan orang yang asalnya berpenyakit kusta. Fi suratihi wa hayatihi. Dia datang dalam bentuk seperti kondisi orang tadi pada masa masih melarat. Dan malaikat datang itu macak orang yang melarat, yang kondisinya lusuh. Faqala, kemudian dia mengatakan, rajulun miskinun, saya ini orang miskin, taqatta'at biya al-hibal, saya tidak punya apa-apa, artinya saya tidak punya biaya fi safari, di dalam kepergian saya ini. Fala balaghal yauma illa billah, tidak ada harapan kecuali kepada Allah, summa bika, kemudian kepada sampean. Jadi gampangannya begini, malaikat yang dulu datang pernah membantu ngasih unta, itu kemudian datang lagi tapi macaknya jadi orang melarat. Terus bilang, saya ini musafir, kehabisan bekal, tidak bisa pulang, dan saya tidak ada harapan kecuali minta bantuan sampean. Nah, mudah-mudahan Allah ngasih saya melalui sampean. Jadi bilang begitu. Kemudian as'aluka billadhi a'taqal launal hasan, saya minta sampean yang demi zat, artinya berharap kepada Allah melalui sampean yang pernah memberikan perubahan, kesembuhan, dan memberikan unta yang banyak, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Faqala, kemudian orang yang kaya tadi, yang asalnya punya penyakit lepra, bilang kepada malaikat tadi yang tampilannya seperti orang melarat. Dia bilang begini, innal huquqa katsiratun, saya ini tanggungan saya banyak. Jadi didatangi orang melarat, padahal sudah punya unta arat-arat. Dibilang saya ini musafir, kehabisan bekal. Saya berharap melalui sampean Allah ngasih saya rezeki sebagaimana Allah pernah ngasih sampean kesembuhan dan rezeki yang sekarang banyak ini. Dia jawab, oh saya ini tanggungan saya banyak, tidak bisa. Faqala lahu, kemudian malaikat tadi bilang, ka'anni a'rifuka, kata malaikat sebentar, saya kok sepertinya kenal sampean.
Kata malaikat, ingatan. Bukankah sampean ini orang yang dulu berpenyakit terus akhirnya dikasih hadiah oleh seseorang yang sekarang jadi kaya seperti ini? Ya, malaikat tadi macam melarat kemudian bilang begitu. Akhirnya kata orang yang diingatkan oleh malaikat itu bilang, faqala laqad waristu likabirin an kabirin. Loh, enggak, saya ini bisa kaya seperti ini karena dapat warisan dari nenek moyang saya. Jadi dia enggak ngaku. Padahal yang bilang begitu itu malaikat yang dulu pernah ngasih, tapi karena macae itu orang melarat, pangling. Akhirnya terus diingatkan, kata malaikat tadi, "Loh, ingat saya kok, saya ini seperti kenal sampean. Sampean apa bukan orang yang dulu berpenyakitan terus dikasih hadiah seseorang akhirnya sekarang jadi kaya?" Dia bilang, "Enggak, saya ini kaya dari dulu. Ini warisan dari nenek moyang." Kemudian kata malaikat tadi, "In kunta kadiban." Kalau sampean bohong, kata malaikat, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau sampean bohong, mudah-mudahan Allah mengembalikan nasib sampean seperti dulu lagi. Ya, malaikat yang bilang. Akhirnya ditinggal ya, sedikit demi sedikit untanya ini banyak yang mati, terus ya melarat lagi. Dia tidak tahu kalau yang datang tadi malaikat nguji bahwa Allah memerintahkan apakah setelah dikasih kesembuhan kemudian dikasih harta itu terus mau bersyukur apa tidak. Akhirnya ditinggal, kemudian Ba'ata, terus akhirnya datang Al-Aqra pada orang yang gondol tadi, fi suratihi wa hayatihi, juga maca orang yang melarat. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Akhirnya datang kemudian nguji lagi seperti yang pertama tadi. Faqala lahu mithla ma qala li hadza faradda alaihi mithla ma radda alaihi. Ternyata orang yang kedua ini juga begitu. Tidak ngakoni kalau dulu itu melarat, gondol di tawuran. Akhirnya terus kata malaikat tadi, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Akhirnya malaikat ya sudah, sampean bohong, mudah-mudahan dibikin melarat lagi oleh Allah. Rambut sampean gondol maneh. Wa atal a'ma, yang terakhir datang kepada orang yang buta tadi. Fi suratihi, dengan maca orang yang melarat. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin. Dia bilang, saya ini orang miskin, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Fataqatta'at biyal bihalu, saya ini sudah tidak punya apa-apa ya. Bala wal yauma illa billahi summa bika. Bilang sama yang pertama tadi, yang kedua, saya ini minta bantuan sampean. Jadi tidak ada lagi yang bisa membantu saya kecuali minta kepada Allah melalui sampean yang mengembalikan penglihatan sampean dan sekarang menjadi kaya. Akhirnya faqala, ternyata orang yang buta ini bilang, qad kuntu a'ma. Ya benar, saya dulu memang buta. Faradallahu basari, akhirnya Allah menyembuhkan saya. Wa fakiron, dan dulu saya juga melarat.
Fakot agnani, sekarang Allah ngasih saya menjadi orang kaya. Kalau sampean butuh bantuan, kata orang yang buta, fakut masyita, ya sampean ambil, terserah sampean. Oh ini dulu juga bukan bukan hasil saya bekerja, saya dulu juga dikasih orang. Dia pangling kalau yang datang itu dulu yang ngasih, karena memang ya berubah tampilannya. Dia bilang, ya monggo terserah sampean butuh berapa. Oh ini juga kambing sekian banyak, ini dulu saya juga dikasih orang. Sekarang kalau sampean butuh silakan, ngambil berapa saja, sampean tinggal berapa terserah. Kemudian akhirnya Faqala amsik malaka. Setelah dibilang, wis terserah sampean ambil, saisoe sampean gowo. Akhirnya kata malaikat tadi, ya sudah, nggak usah. Saya hanya datang untuk nguji sampean. Sampean bisa bersyukur apa enggak? Terus dia membuka rahasianya. Saya ini orang